Kembali lagi dengan saya Kalimas Sada dan hari ini kita akan membahas ya mengenai manajemen risiko di market kripto. Cara teman-teman untuk pemula bertahan supaya aman di market. Jadi sebelum video ini dimulai, video ini bukan ajakan apapun. Ini hanyalah video edukasi, bisa teman-teman juga anggap ya sebagai video entertainment di mana kita ingin mengedukasi teman-teman tentang aset masa depan. Dan ini hanyalah analisa internal yang kita lakukan. Jadi NFA ya, not financial advice kalau orang boleh ngomong. Dan di sini saya ingin menekankan satu hal ya, teman-teman, sebenarnya tentang risk. Apa sih sebenarnya risiko itu ya? Saya bilang risiko itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Entah itu di market ya, entah itu di bisnis, entah itu di hidup bahkan. Ini semua adalah risiko. Nah, saya ngomong pasti terjadi. Cuman di sini ketika kita mengambil suatu risiko, kita ini juga harus memastikan bahwa kita itu memperoleh ya yang namanya reward. Ya. Kata lainnya return, gain, ya, profit. Orang kalau mau bergerak dari titik satu ya ke titik dua, ini ada yang namanya proses, teman-teman. Nah, proses memang pada dasarnya nggak semua pasti bisa berhasil, dan itu juga faktanya. Saya masih bisa di sini karena saya tuh dari awal trading, investing, apapun, itu saya selalu menimbang yang namanya risk atau risiko. Jadi saya nggak pernah mengalami yang namanya drawdown year, bahkan di bear market ya 2022, itu year to date saya masih gain ya, year to date tuh 40-an%. Ya. Ketika market kripto waktu itu mengalami penurunan yang signifikan. Jadi saya berhasil close ya posisi ya mendekati top lah ya, nggak di ATH-nya portofolio saya, terus saya di sini close ya semua posisi saya. Dan on the way down ya, ini saya masih positif 40%. Terus beli Bitcoin di 2023 awal ya. That's it, that's all. Jadi saya selalu melihat apapun itu dari perspektif risikonya. Saya selalu memiliki prinsip sih, mending saya nggak untung daripada saya rugi. Maka dari itu, ya ketika saya udah memperoleh yang namanya extraordinary win atau life changing ya moment, saya habis itu menjadi orang yang lebih konservatif setelah itu dari tahun ke tahun. Dan mindset yang sama bisa diterapkan ke teman-teman. Kalau teman-teman itu mau di market, kamu harus melihat ininya dulu. Siap nggak dengan risiko? Karena banyak loh ya risiko yang ada di market. Apalagi kita ngomong kripto yang paling volatile. Cuman reward yaitu adalah masalah belakangan. Karena hampir semua hedge fund managers yang besar di dunia atau a very big player, smart money, ini mereka ya memiliki kecenderungan bahwa mereka ini selalu lihat risikonya dulu, nggak returnnya dulu. Kalau orang-orang yang pemula itu pertanyaannya selalu begini ya. Ini pertanyaan pemula. Oke, ini pertanyaan pemula. Oke, saya bisa untung berapa? Nah, kamu kalau spot pertanyaan seperti ini, saya jamin dia di market itu belum ada 5 tahun, ya, less than 5 years, ya. You be asking this question. Tapi kalau kamu udah ya pertanyaan yang pro, ya, probably ya dia udah lebih dari 5 tahun di market. Ini pertanyaannya kan seperti ini, ya. Saya bisa rugi berapa? Nah, ini adalah perbedaan mental models yang mana sangat fundamental menurut saya. Karena orang-orang yang udah
pro ya, saya ngomong, ini mereka selalu lihat dari risikonya. Sama seperti pemain sepak bola ya. Ketika dia mau berlaga, bertanding, berkompetensi, ya ini mereka selalu berpikir nih, gimana kalau saya cedera? Mereka nggak berpikir ya tentang how much I'm gonna win. Karena ketika kita berpikir ya dengan tesis yang terbalik dan kita melihat risikonya, kita akan memperoleh yang namanya invert thinking. Instead of kita berpikir gimana sih caranya menang besar, kita akan berpikir apa yang membuat saya kalah. Dan saya akan menghindari hal-hal tersebut. Karena ketika saya memulai dulu, saya tuh selalu berpikir gimana cara satu-satunya saya untuk gagal. Saya juga mempelajari banyak hal, mempelajari banyak kisah, mempelajari juga banyak video, banyak confession, banyak pengakuan mengenai orang yang di market gagal itu mengapa. Saya pelajarin tuh, gagal tuh karena overconfidence, oversizing, overtrading, nggak take profit, dan lain sebagainya. Dan itu yang saya pelajarin, ya. Jadi ini adalah dua mental model yang harus teman-teman pahami. Orang-orang yang udah lama di market, mereka itu udah sangat terbiasa dengan posisi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Bahkan teman-teman udah saya jelasin di sini ya, Andreessen Horowitz itu juga menjelaskan dari 2000 ya teman-teman, startup yang dia investasi, it's gonna be for only. Yang mana dia bisa develop, yang mana dia bisa bertahan, yang mana dia bisa tetap jalan. Itu cuma 4 dari 2000. 1996-nya ya most likely gonna be fail. Jadi teman-teman harus paham dan membiasakan diri dengan yang namanya kegagalan. Karena nggak cuma di market, teman-teman kerja pun, ya, bisnis pun, kamu udah hitunglah, kamu lamar kerja itu udah CV keberapa? Lebih dari 5 kah kamu udah ditolak tahun ini? That's the same thing with market, ya. That's the same thing. Sama juga dengan bisnis. Kamu udah bisnis berapa kali? Ada 10 kali gagal dari kamu hidup. Kalau kamu hitung-hitung pasti udah ada ya. Mungkin saya dulu hitung ya, saya pernah bisnis minuman ketika SMA, gagal. Saya pernah jadi agen properti, gagal. Jualan baju cewek, gagal. Jualan baju cowok, gagal. Jualan tas juga gagal, ya. Jadi kegagalan saya di bisnis yaitu 5 kali fail, ya. Jadi ketika kamu berpikir bahwa oh orang ini enak nih dan lain sebagainya, mungkin orang tersebut udah gagal lebih banyak daripada kalian berpikir untuk mencoba, ya. Jadi kalian harus tahu, orang yang sukses ya, di tangga kehidupan yang paling atas, they fail. Ya, more than you ever think of trying. Jadi mereka ini lebih sering gagal daripada kamu berpikir untuk memulai, kamu berpikir untuk mencoba. Jadi teman-teman harus paham ya, ada beberapa risiko teman-teman di market. Kenapa saya ingin ngomongin risk ya? Karena saya percaya satu hal, kita itu sudah mendekati puncak siklus. Apakah akan ada ya koreksi? Nobody know ya. Karena crypto market kan bergerak seperti ini. Ya. Oke. Ini misalkan. Nah, kita tuh udah mendekati di sini. Apakah kita akan turun seperti siklus-siklus sebelumnya? Jawabannya nobody knows anything. Bahkan saya pun juga nggak ngerti kalau ditanya koreksi seberapa dalam, kapan, I don't know ya. Mungkin saya hanya lihat data historis dan punya gambaran ya. Mungkin akhir tahun berapa dalam ya, mungkin 40-50% atau lebih ya kalau data historisnya 70-80%. But nobody knows anything in market. Jadi di dalam fase yang tidak tentu ya, saya ngomongnya adalah uncertain. Kita tuh harus meningkatkan kepastiannya dengan yang namanya ilmu pengetahuan. Makanya kita membahas yang namanya risiko. Dulu ya, I'm be honest ya, 2 tahun yang lalu ketika saya memulai, saya jarang sekali ngomongin tentang risk. Karena ketika saya mulai live stream ya, Bitcoin itu ada di 20.000 ya. Sekarang Bitcoin itu ada di 124.000 ya. Can you imagine? Udah naik berapa kali? Makanya dulu saya melihat it's an asymmetric bet ya. Bitcoin 20.000 di 2023 it was asymmetric.
ya. Kita udah drop 70%, oke. Mendekati halving, ada ETF. Jadi risiko kita tutup dulu ya, agak kita tutup dulu. Tapi ketika kita udah mendekati angka ini, ya risiko harus kita lihat. Karena kalau kita nggak melihat yang namanya risiko, kita nggak siap dengan potensi volatilitas. Karena di kripto itu ada beberapa risiko yang harus teman-teman ketahui ya. Pertama, risiko volatilitas harga. Ya, harga itu nggak selamanya naik, teman-teman. Ya. Sesuatu yang kayak naiknya seperti ini, ya, year by year, ya. Dia naik 170%, ya, 180%, 100%. Ya. Ketika dia turun, dia bisa turun 50%. Nah, siapkah kamu dengan volatilitasnya? Itu yang menjadi pertanyaan. Dan ini adalah cycle peak. Ini yang jadi pertanyaan, apakah kamu siap enggak dengan risikonya? Tapi ya, saham juga sama. Oke? Saham, stocks dengan kripto, it's the same thing. Ya kan udah jelasin. Ya, waktu kena tarif, oke, Bitcoin itu drawdown 33%. Oke? BTC drawdown. S&P around 20-an%. Tapi kalau kamu tarik, naiknya kenceng siapa sekarang? Ya, naiknya kenceng Bitcoin, hampir 100%, ya, 70-an% something. Jadi teman-teman harus paham bahwa it's more volatile, crypto, tapi emang more rewarding secara price action, ya, karena industrinya masih baru. Dua, ada yang namanya risiko likuiditas, ya. Likuiditas itu terkait dengan volume. Oke? Ada sesuatu yang high volume, ada sesuatu yang low in volume. Biasanya yang low volume ini adalah micro cap. Masalah likuiditas itu terjadi ketika teman-teman bermain di ranah sini, ya. Itu kita juga sebut ya illiquid token atau token yang nggak ada likuiditasnya. Jadi teman-teman bisa beli tapi ntar takutnya teman-teman tuh nggak bisa menjual. Bahkan BTC bagi beberapa TradFi atau traditional finance itu juga memiliki risiko likuiditas. Let's say, cobalah cairin 50 triliun Bitcoin dalam satu hari. 50 triliun rupiah Bitcoin dalam satu hari itu akan goyangin market luar biasa. Dan kamu tahu ya seberapa banyak uang yang dihandle setiap hari di Bank of America atau seluruh dunia, berapa sih duit bergerak? Itu jauh lebih gede daripada itu. Jadi secara likuiditas crypto market itu masih belum segede itu. Itulah mengapa kalau kita lihat ya Michael Saylor ya dengan strateginya. Ketika dia membeli Bitcoin, dia itu tidak bisa membeli sesuai dengan harga market karena dia melakukan ya yang namanya OTC ya over the counter market. Jadi dia membeli dari luar market, dari orang yang mau menjual ke dia dengan harga ya pasti berbeda ya, ada yang namanya price difference ya dari harga market dan juga di OTC market. Nah, selanjutnya ada risiko smart contract. Oke. Apa itu risiko smart contract? Karena memang blockchain, oke, it's a big ledger ya. Meskipun dia ya itu saling terhubung, tapi ada ya teman-teman potensi yang namanya exploit. Misalkan ya dia menyerang ya, attack di salah satu rantainya. Kemudian rantai ini putus. Nah, oke. Akhirnya dia punya akses. Nah, akses ini kemudian ditransfer tokennya. Nah, ketika sang exploiter ya atau kita ngomong hacker, dia melakukan sell ya, token yang dia dapatkan ya, price dari tokennya itu bisa mengalami penurunan.